tanggal 12 Maret di sini. Karena harusnya hari ini destinasi Bikmo nih, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang, katanya karena Mungkin lagi luar kota. Oh iya. Ini izin. Iya. Ini SP2HP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Husnul Huluk Putra Nasihan alias Bikmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Res. Barreskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bikmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bikmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bikmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jera, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bikmo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Barreskrim akan memanggil Bikmo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bikmo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Bikmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Barreskrim Polri. Seusai mediasi, Bikmo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Bikmo. 10 Maret, Bikmo diperiksa tanggal 12 Maret di sini. Karena harusnya hari ini destinasi Bikmo nih, tapi berhalangan hadir. alasannya bang, katanya karena Mungkin lagi luar kota. Oh iya. Ini izin. Iya. Ini SP2HP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Husnul Huluk Putra Nasihan alias Bikmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Siap. Man. Ya. Oke. Siap, Pak. Ya, hari ini kami datang kuasa hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait perkembangan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Bikmo dan Resbob sebagai tersangka. penetapannya sejak kapan bang? Saya baru diberitahu untuk penetapan dalam minggu. Dan tadi juga baru diinfokan bahwa harus pemanggilan dari Bikmo itu hari ini, karena Bikmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Dan di Resbob ini sendiri, dia karena Resbob ini ada juga tersangka di kasus SARA etnis Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Tahki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Barreskrim akan memeriksa Resbob di Tahki Polda Jabar. Bang, Mungkin tanggapan dari Abang gimana udah ditetapkan sebagai tersangka? tanggapan Sasa seperti apa, Bang? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah, saya terima kasih, apresiasi kepada Barreskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin sudah sangat lama juga perjalanan ini. Step by step kita lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai.
untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Big Mo, tapi aturan hukum tetap pengen dijalankan seperti kata klien kan. Bang, tadi kan lu bilang mediasi deadlock gitu. Memang permintaan Aziza apa yang nggak bisa diturutin sama mereka berdua sampai akhirnya ini proses lanjut terus gitu, Bang? Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencemarkan nama baik, dan ini juga sebagai efek jerah dari klien kami mengatakan ini efek jerah agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata bertabayun dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan selebgram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang mengeluarkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Bang, tadi maaf gitu, kan abang bilang mediasi deadlock. Berarti kan ada sesuatu yang diinginkan sama Aziza nggak bisa diwujudkan sama Resbob dan Big Mo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang Azizanya sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya akhirnya ada deadlock gitu aja gitu, Bang. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan, ya kan? Akan tetapi Aziza ini pengen memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Baris Krim, untuk kedepannya mungkin Big Mo akan dipanggil dan mungkin akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Bang, kalau nggak salah penetapan tersangkanya kemarin gitu, apakah orang tua beberapa hari belakangan ini gitu, apakah orang tuanya Big Mo ada mencoba menghubungi Aziza gitu? Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Bang, ancaman hukuman ini berapa tahun sih, Bang? Maksimum 4 tahun. Maksimum 4 tahun. Boleh nggak sih Dok, ditunjukin tadi? Boleh. Mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya.